penilaian pendidikan. Pernahkah kamu berpikir bagaimana guru memberikan nilai kepada siswanya? Apakah ia memberikan nilai secara subjektif berdasarkan kemauan dirinya, ataukah ada standar penilaian yang telah dibuat secara nasional sehingga guru menilai dengan tertib dan benar? Simak penjelasan. Saya Rifki Gufroni akan mencoba menjelaskan apa itu standar penilaian pendidikan yang akan saya rangkum dalam 5W1H. What, where, when, who, why, and how. What? Apa itu standar penilaian pendidikan? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, bagian kelima menyatakan bahwa standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian sendiri memiliki arti adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu meliputi 3 aspek, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap lebih ke arah bagaimana siswa tersebut berperilaku. Penilaian pengetahuan mengukur kepemahaman siswa terhadap pembelajaran. Penilaian keterampilan mengukur sejauh mana kemampuan siswa mempraktekkan menggunakan ilmu-ilmu yang telah dipelajari yang kemudian dilaksanakan di dalam suatu praktikum, khususnya pada pembelajaran kimia. When, pada saat mengumpulkan atau mengolah data yang digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, maka kita menggunakan standar penilaian. Nah, ada yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung di kelas, dan ini digunakan untuk melakukan penilaian sikap. Yang kedua, ada penilaian yang dilakukan setelah beberapa bab kemudian dilakukan ulangan harian misalnya. Nah, ini disebut sebagai penilaian formatif yang gunanya untuk mengetahui, memantau, dan memperbaiki hasil pembelajaran peserta didik untuk selanjutnya bisa lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang ketiga adalah penilaian sumatif. Penilaian ini lebih ke arah melihat semua hasil pembelajaran siswa, sehingga tes ini dilaksanakan di akhir semester biasanya untuk mengetahui pertama dari tingkat kenaikan kelas, apakah dia layak untuk naik kelas atau tidak. Yang kedua adalah kelulusan dari satuan pendidikan, apakah siswa tersebut layak lulus atau tidak. Berikutnya adalah who, siapa yang melakukan penilaian. Ada 3 komponen yang melakukan penilaian. Pertama adalah pendidik, yaitu guru. Yang kedua adalah satuan pendidik ataupun sekolah, dan yang ketiga adalah pemerintah yang memiliki pemegang kebijakan. And why? Kenapa itu dilakukan standar penilaian? Nah, disinilah ya, kenapa dilakukan standar penilaian? Penilaian hasil belajar oleh pendidik ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, sehingga pendidik ini bisa tahu nih bagaimana perkembangan siswa A dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, apakah mengalami kemajuan atau tidak. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Nah, ini bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran khusus kimia. Dan untuk akhir-akhir ini penilaian hasil belajar itu dalam bentuk AKM, bukan lagi adalah UN. Mengingat AKM ini digunakan untuk tidak memberikan rasa takut kepada siswa ketika dia tidak bisa menjawab suatu tes akan berdampak pada kelulusannya. Dan juga AKM ini tidak berdampak kepada jenjang berikutnya, tidak mempengaruhi nilai tersebut untuk dia ke jenjang berikutnya. Sehingga AKM ini lebih ke arah perbaikan, lebih ke arah pengontrolan, yang kemudian kalau nilai ini masih kurang, maka di semester berikutnya akan diperbaiki. AKM ini pun dilaksanakan bukan di ujung tingkat atau di ujung sekolah, tapi dilaksanakan di pertengahan, dengan tujuan kalau memang ada yang kurang maka akan diperbaiki di semester berikutnya. Ini dilaksanakan oleh satuan pendidik. Dan hasil daripada itu semua, dari pendidik, guru mendapatkan hasil pembelajaran, penilaian, lalu kemudian dievaluasi oleh sekolah, yang kemudian akhirnya dilaporkan kepada pemerintah. Nah, penilaian hasil belajar oleh pemerintah ini bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Jadi, melihat
bagaimana kompetensi lulusan siswa di skala nasional. Where? Di mana? Nah, ini pertanyaan cukup menarik. Di mana sih standar penilaiannya itu gitu? Sehingga bisa dikatakan bahwa nilai suatu penilaian guru itu dikatakan standar. Di mana sih bagiannya? Nah, itu ada di bagian KKM, kriteria ketuntasan minimal, yang selanjutnya kita lebih sering menyebutnya KKM. Nah, KKM ini ditentukan oleh satuan pendidikan, oleh sekolah masing-masing, yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan tersebut. Karena tentu kita tidak bisa menyamakan bagaimana standar sekolah di kota dan standar sekolah di desa. Hal ini banyak faktor, salah satunya adalah faktor ketersediaan sarana dan prasarana, faktor tentang bagaimana motivasi belajar anak-anak, ini sangat mempengaruhi, termasuk faktor lingkungan masyarakat sekitarnya. Adat, budaya, dan sebagainya. How? Bagaimana? Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk pertama ulangan bisa. Nah, ini lebih ke arah nanti pengetahuan ya. Kedua, yaitu pengamatan. Ya, bisa konsep bisa kita lihat, keterampilan bisa digunakan dengan cara pengamatan ataupun sikap. Lalu penugasan dan bentuk lain yang sekiranya memang diperlukan. Terlebih nih lagi sekarang pandemi seperti ini, yang pembelajaran sistemnya adalah online, berarti kita harus berkreasi di dalam melakukan penilaian. Bisa secara kita melakukan beberapa proyek kepada siswa, ataupun kita melihat bagaimana keaktifan mereka saat belajar di kelas. Terus, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan itu dilakukan dalam bentuk ujian sekolah atau madrasah. Kemudian, penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau bentuk lain, yang sekarang ujian nasional sudah dihapuskan. Nah, penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahap pertama mengamati perilakunya, lalu mencatatnya, lalu menindaklanjutinya, lalu mendeskripsikan perilakunya. Kurang lebih seperti singkat. Kalau penilaian aspek pengetahuan itu dilakukan melalui tahap menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen, kemudian melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan juga deskripsinya. Berikutnya, penilaian aspek keterampilan itu dilakukan melalui tahapan menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian, dan melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100 dan dengan deskripsinya. Nah, prinsip penilaian ini juga penting, yaitu pertama adalah harus sahih benar, yang kemudian objektif, lalu adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, berkesinambungan, sistematis, beracuan, kriteria, dan akuntabel. Begitulah kurang lebih gambaran tentang standar penilaian yang ada di Indonesia, di mana dari 5W1H itu kita sudah bisa mendapatkan gambaran standar nasional pendidikan di Indonesia. Dan berkaitan dengan isu-isu yang ada sekarang, ini penting, yaitu pertama, bagaimana tentang proses pembelajaran yang kemudian berakhir pada penilaian, tapi di sini penilaiannya hanya melalui via daring. Banyak mereka yang merasa bahwa pembelajaran online ini penilaian tidak fair, tidak adil. Hanya mungkin bisa saja mereka yang mau tidak jujur bisa mendapatkan nilai yang bagus daripada yang jujur. Bisa saja. Ya. Terus lagi kita tidak bisa sebagai seorang guru menilai sikap. Dimana kalau menilai sikap ini perlu yang namanya pengamatan. Kemudian kita juga tidak bisa menilai bagaimana keterampilannya. Memang ada beberapa studi penelitian di Polandia salah satunya, di jurnal yang saya baca. Di sana mengatakan bahwa salah satu untuk mengatasi tentang hambatan dalam eksperimen, yaitu dengan membuat laboratorium virtual. Nanti guru mendemonstrasikan secara online, lalu nanti siswa mencobanya di rumah. Namun, berdasarkan hasil penelitian tersebut, siswa-siswa tersebut ternyata memang ada sebagian yang merasa bahwa ini sebagai salah satu jawaban di dalam pembelajaran pandemi yang tidak ada laboratoriumnya atau eksperimennya. Tapi hampir sebagian besar siswa merasa bahwa merasa berbeda bagaimana praktek benda-benda atau bahan-bahan laboratorium menggunakan bahan-bahan rumah. Kedua, siswa juga merasa bahwa tidak semenarik ketika dia praktikum di laboratorium. Terus lagi, siswa juga merasa bahwa pembelajaran atau laboratorium virtual ini banyak menemui kendala koneksi jaringan, di mana
sama mereka juga ketika melihat bagaimana guru mendemonstrasikan praktikumnya itu terkendala dengan sinyal, sehingga ya akhirnya gambarnya kurang baik, kurang jelas, terkadang terputus-putus. Dan masih banyak lagi beberapa isu penilaian yang menjadikan ini PR bersama di era pandemi. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang standar penilaian dan isu-isu terkini di era pandemi pada saat penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Arifiani. Saya akan menambahkan hal-hal yang telah dijabarkan oleh Bapak Rifki Gufroni mengenai isu-isu yang terjadi di dalam pembelajaran kimia dalam hal standar penilaian. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa standar penilaian itu mencakup dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami menemukan fakta-fakta kenyataannya di lapangan, yang mana fakta-fakta tersebut merupakan penyebab atau kendala dalam mencapai tujuan dari standar penilaian tersebut. Nah, fakta-faktanya apa saja? Yuk mari kita simak sama-sama. Kenyataan yang pertama yaitu pembelajaran tingkat namun tugasnya segudang. Maksudnya di sini adalah pembelajaran yang diberikan itu kebanyakan dengan waktu yang terbatas, namun dalam pemberian tugasnya ini terlalu banyak karena mengingat pembelajaran itu tidak hanya kimia saja. Kenyataan yang kedua yaitu kendala penilaian yang jujur. Nah, di sini karena kita sedang menggunakan metode daring, oleh karena itu kita kesulitan untuk mengetahui bahwa tugas yang dikerjakan si siswa ini benar murni dia yang kerjakan atau orang lain yang mengerjakan. Oleh karena itu kita tidak bisa mengecek keaslian dari tugas tersebut. Dan yang ketiga, yaitu hambatan on-cam dan keaktifan di kelas. Nah, karena pembelajarannya ini adalah daring, maka kita kesulitan untuk menilai keaktifan anak di kelas sebagai bentuk penilaian keterampilan. Nah, hambatan on-cam juga ini biasanya dalam melaksanakan pembelajaran, anak-anak biasanya malas untuk menyalakan kameranya karena agar supaya tidak terlihat oleh guru sedang mengerjakan aktivitas lain, seperti itu. Nah, yang keempat adalah kendala pengukuran keterampilan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran kimia ini menuntut juga untuk terampil di dalam lab salah satunya. Nah, karena pembelajaran ini adalah daring, justru kita lebih sulit lagi untuk mengukur keterampilannya. Dalam kegiatan mengajar di sekolah langsung saja kita kesulitan karena kita sendiri dan kita harus mengajarkan satu kelas. Nah, untuk mengukur keterampilan setiap siswa saja kesulitan, apalagi sekarang dilaksanakan secara daring. Nah, itu dia beberapa fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan standar penilaian berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Nah, dari sekian fakta tersebut ada satu fakta yang sangat menarik berkaitan dengan standar penilaian. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran kimia itu karakteristiknya adalah numerasi atau kemampuan untuk mengolah angka, berhitung, dan lain sebagainya. Jika ada siswa yang kesulitan untuk perihal numerasi itu agak sulit gitu dalam mengikuti pembelajaran kimia ini. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa karakter setiap anak itu kan berbeda ya. Mungkin ada yang kelebihannya di hal numerasi, mungkin ada hal yang lebihnya itu di bagian seni atau dan lain sebagainya. Tidak semua anak itu mampu dalam hal numerasi. Oleh karena itu kendala yang paling besar adalah menurut kami itu ada berdasarkan kriteria dari anaknya masing-masing, karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, di sini adalah PR besar bagi kami semua, terutama para guru kimia, yaitu bagaimana caranya supaya setiap anak itu meskipun memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran kimia dengan baik dan tentunya dapat mencapai tujuan dari standar penilaian tersebut. Nah, bagaimana sih solusi-solusinya? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, berikut ini akan saya tampilkan beberapa solusi yang bisa ditawarkan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami. Nah, kalau tadi kita
kita sudah membahas standar penilaian, berikutnya kita akan membahas yang namanya standar isi. Nah, standar isi sendiri itu merupakan materi dan kompetensi minimal yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Ingat ya, kata kuncinya adalah materi dan kompetensi minimal. Nah, standar isi sendiri ini meliputi dari beban studi, kalender pendidikan, struktur dan kerangka dasar kurikulum, serta kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, standar isi sendiri ini dilaksanakan yaitu dari awal semester sampai akhir semester. Oleh karena itu, tadi kita bahas ya, kalau standar isi itu kan meliputi ada kalender pendidikan, ada beban studi. Nah, biasanya itu akan diterima oleh para pendidik itu di awal semester. Oleh karena itu, standar isi ini dilaksanakan dari awal semester sampai akhir semester. Nah, siapa aja sih yang melaksanakan dari standar isi tersebut? Nah, tentunya ada pemerintah, ada satuan pendidikan, dan pendidik itu sendiri. Kalau di pemerintahan biasanya itu pembuat kebijakan untuk dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan. Nah, nanti di setiap satuan pendidikan itu barulah melaksanakan yang namanya kalender akademik, beban studi, dan struktur dan kerangka dasar kurikulum dalam 1 tahun pembelajaran penuh. Dan yang ketiga adalah pendidik. Nah, pendidik ini tugasnya adalah melaksanakan dari kebijakan dan seperti kalender pendidikan, lalu kurikulum yang sudah diberikan. Standar isi sendiri berprinsip pada potensi, perkembangan, dan kondisi dari peserta didik itu sendiri. Bagaimana caranya peserta didik itu dapat menguasai kompetensi dan menerima materi dengan baik agar supaya berguna untuk dirinya dan orang lain. Selain itu, standar isi juga berprinsip pada kelima pilar pelajar. Nah, supaya standar isi ini dapat menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan, adapun hal-hal yang bisa menyesuaikan standar isi dengan standar nasional pendidikan yaitu adalah spiritual, sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, berikut ini akan saya tampilkan perumusan ruang lingkup serta perumusan kompetensi dari standar isi. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya akan dijelaskan oleh Ibu Vika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Rahmalinda dari Universitas Negeri Jakarta. Dan pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan terkait isu-isu terkini pendidikan kimia. Nah, kalau kita bahas pendidikan, biasanya tidak asing lagi ya dengan standar nasional pendidikan. Salah satunya yaitu standar isi. Apa sih kira-kira standar isi itu? Kemudian, apa hubungannya dengan pendidikan? Nah, standar isi ini adalah standar yang berisi tentang kumpulan atau ruang lingkup materi dan kompetensi peserta didik untuk mencapai standar kompetensi lulusan pada jenjang tertentu. Contoh, di kelas 10 ada materi hakikat ilmu kimia, di kelas 11 ada materi asam basa, di kelas 12 ada materi sifat koligatif larutan. Di seluruh Indonesia, materi hakikat ilmu kimia yang memang dijelaskan di kelas 10, asam basa dijelaskan di kelas 11, dan makromolekul dijelaskan di kelas 12, sifat koligatif dijelaskan di kelas 12. Itu semua sudah tersusun secara sistematis di standar isi. Namun, faktanya materi-materi kimia ini berasa sangat banyak sekali bagi siswa, yang mengakibatkan banyak terjadinya miskonsepsi. Ada siswa yang nggak ngerti, ada siswa yang salah konsep. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu? Itu perlu kita kaji lagi ya, berdasarkan ilmiah. Oke, kemudian terkait isu terkini pendidikan kimia. Apa sih isu terkininya? Ya, sekarang sedang dihadapi dengan pandemi COVID-19, mengakibatkan pembelajaran yang dari offline berubah online, ya, dari tatap muka berubah menjadi daring. Kalau daring seperti itu, kira-kira siswa belajar di mana? Tentu belajar dari rumah. Namun, kenapa belajar PJJ itu merasa sangat membosankan? Nah, menurut beberapa siswa, pembelajaran PJJ ini membosankan karena guru-guru ini hanya memberi tugas di salah satu platform, contohnya yaitu Google Classroom. Kemudian ketika Vcon, juga siswa pun tidak menyalakan kamera dan guru langsung menjelaskan begitu saja tanpa mempertanyakan, kamu paham nggak nih sama materi ini?
Itulah kendala yang dihadapi oleh siswa. Kemudian kalau kita lihat dari literasi ilmiah, di sini ada peneliti terkait pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam kajian ini ada kajian literasinya, yaitu peneliti melakukan penelitian berhubungan dengan apa sih masalah selama PJJ ini, kemudian kira-kira tantangannya apa nih, solusinya bagaimana. Nah, dibahas di dalam jurnal penelitian. Di dalam materi kimia terdapat kesenjangan yang terjadi pada proses pembelajaran, yaitu materi kimia ini tidak tersampaikan secara menyeluruh karena keterbatasan waktu. Yang kedua, kompetensi peserta didik ini tidak terlihat secara menyeluruh, akibatnya model mental pun tidak menyeluruh. Ya, fokus pembelajarannya ini hanya fokus pada materi-materi yang berada di buku tanpa memperhatikan kompetensi peserta didiknya. Oke, kemudian bagaimana sih asal-usul ruang lingkup materi kimia? Nah, asal-usulnya ini berasal dari standar ISI. Jadi, materi kimia yang padat sebenarnya pada masa pandemi ini sudah ada kurikulum darurat. Contoh, di materi kelas 12, materi sifat kualitatif itu sudah dihapuskan. Namun, itu tidak menutup kemungkinan juga masih banyak materi yang harus dikaji secara lebih detail. Sayangnya, keterbatasan waktu. Maka dari itu, kita butuh metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kapan KBM berjalan normal? Kita tidak perlu membahas kapan KBM berjalan normal. Namun, kita akan bahas kapan kita bisa belajar mandiri, kapan kita bisa belajar online, namun tetap efektif. Kemudian, siapa saja sih yang bertanggung jawab dalam kegiatan PJJ ini? Tentunya yang bertanggung jawab adalah kita sebagai pendidik, kemudian juga ada peserta didik, dan juga pemerintah. Jadi saling keterkaitan ya, tidak boleh menyalahi salah satunya. Misalnya, ini gara-gara pemerintah. Nah, kita harus introspeksi diri. Kita sebagai pelajar, apakah kita sudah melakukan pembelajaran secara mandiri? Kemudian, kalau kita sebagai pendidik, apakah kita sudah memfasilitatori siswa dalam belajar? Nah, ini perlu kita perdalam lagi pengkajiannya. Kemudian, solusi apa nih yang kira-kira ditawarkan saat PJJ seperti ini? Kalau melihat dari ruang lingkup, kan materi kimia memang sudah terstandar isi ya di SKL tersebut. Nah, kita sebagai pendidik ini bisa melakukan berbagai metode dan siap untuk berperan sebagai fasilitator, yaitu siap mendampingi siswa saat kegiatan belajar mengajar. Dari peserta didik, solusi yang ditawarkan adalah belajar mandiri. Jadi diharapkan siswa itu mandiri, namun tetap dengan mendapatkan pendampingan guru. Dan dari segi pemerintah, seharusnya melakukan survei kepada pendidik dan peserta didik terkait materi ajar. Apakah materi ajar selama pandemi ini masih terlalu banyak atau seperti apa? Harus dilakukan survei. Kemudian dari segi kompetensi, untuk pendidik solusinya adalah mengkaji dan menerapkan kompetensi yang sebenarnya sesuai dengan yang ditulis pada buku kerja guru. Ya, jadi kita punya buku kerja guru itu disesuaikanlah dengan apa yang kita tulis di buku itu. Kemudian dari peserta didik, dari segi kompetensi, supaya kompetensi peserta didik ini terlihat dan sesuai harapan, diharapkan siswa harus berani bertanya, berani mencoba, dan berani berkarya. Nah, dari segi pemerintah, selain melakukan asesmen kompetensi minimum, maka lakukan juga survei psikologis guru dan peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.